Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak syarah Asy-Syarqawi Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam satu tema tentang wasilun, ya, as-sairun, muridun, rohilun, ya. Sekali lagi itu istilah-istilah yang merupakan terminus teknikus ya di dalam Al-Hikam yang dipakai oleh Ibnu Athaillah untuk melakukan kategorisasi ya terhadap mereka-mereka yang sudah sampai kedekatan kepada Allah, ya al-wasil ya, atau dalam proses yakni sair, salik, murid maupun juga rohil ya. Ini ada tambahan lagi istilah-istilah yang lain. Di dalam hikmah ke-31 ini, saudara sekalian yang saya hormati, kita akan dihadapkan kepada sebuah kekayaan hasanah lagi, gitu. Luar biasa memang kekayaan hasanah dalam Al-Hikam, di mana orang-orang yang seperti kita, mohon maaf saya melakukan overgeneralisasi lah ya, para penyimak Al-Hikam ini ibaratnya adalah orang-orang yang masih dalam kategori murid, yang sedang berproses begitu ya. Saya juga meyakini bahwa termasuk orang-orang yang sedang dalam proses begitu ya. Begitu menikmati kekayaan hazanah yang ada di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi ketika orang-orang yang seperti kita ini yang sedang berproses, anugerah apa yang kita dapatkan? Ini rupanya disinggung di dalam hikmah ke-31. Saya bacakan dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwari lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Ihtada oleh pituduh, mendapatkan petunjuk sapa ar-rohiluna, wong-wong kang padha mlaku, as-sairuna ya, ini lagi-lagi ya. As-sairuna, orang-orang yang atau wong sing padha mlaku, orang yang sedang berjalan menuju Allah, ilaihi maring Gusti Allah, oleh petunjuk bi anwari tawajjuhi, kelawan piro-piro nure tawajjuh. Apa pengertian nur tawajjuh, anwarut tawajjuh? Ai al anwaru tegese piro-piro nur, piro-piro cahaya, al hasilatu kang hasil minal ibadati saking pira-pira ibadat, wariyadhati lan pira-pira riyadhah tirakat, allati yo ibadat wariyadhat tawajjahu kang padha ngadhep sapa ar-rohiluna biha sebab atau biha kelawan ibadat wariyadhat ila hadratir rabbi maring ngersane pangeran. Pengertian dari anwarut tawajjuh, jadi kita sebagai orang yang sedang berproses ini sudah mendapatkan anugerah. Anugerahnya berupa sinar atau cahaya-cahaya tawajjuh. Jadi dengan kita menghadapkan diri kepada Allah, dengan kita khusyuk, dengan kita munajat, dengan kita riyadhah, dengan kita wirid, dengan kita ibadah, berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan, yang mana itu semua diniatkan untuk menuju ke Allah, kita sudah diberi reward. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, riyadhah yang kita lakukan itu diistilahkan oleh Ibnu Athaillah dengan anwarut tawajjuh. Makin lama makin terang, makin lama makin bersinar. Jadi kita diterangi istilahnya, diberi cahaya, diberi keleluasaan, diberi keluasan mata batin ya, imbas dari ibadah dan riyadhah yang kita lakukan. Jadi sebetulnya begitu ya, saudara sekalian yang saya hormati,
Dengan kita tawajuh saja, dengan kita fokus saja, kita istiqomah begitu ya di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, kita sudah mendapatkan anugerah nur dari Allah, cahaya-cahaya dari Allah, buah dari tawajuh tadi itu. Jadi mestinya ketika kita flashback di dalam kehidupan kita sehari-hari, amal-amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah mahdoh, ibadah-ibadah murni dalam tanda petik gitu ya, seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan seterusnya begitu ya. Ataupun juga ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan. Kepedulian sosial, empati terhadap orang yang membutuhkan, rajin membantu, rajin menolong, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki tentunya. Sesuai dengan tanggung jawab yang sedang kita emban. Ketika kita sebagai seorang pejabat publik, maka jabatan kita adalah piranti untuk kita banyak membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jabatan itu menjadi piranti untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ini mendapatkan keberkahan. Anwarut tawajuh itu istilah yang dipakai di dalam dunia sufistik. Mengapa? Fa'inal mujahadata mongko sakten krono saktemene mujahadah, yakni apa mujahadah itu adalah amaliyah yang sifatnya rutin dan istiqomah kita lakukan, iku bihasabil adati sesuai dengan kebiasaan. Yahsulukan hasil ya minha saking mujahadah anwarun anwarun piro-piro nur fil qulubi ing dalem piro-piro ati yahtaduna kang podo yahtadun kang nuduhaken apa anwar atau yahtaduna kang podo kang nuduhaken kata lebih gitu ya biha sebab anwar ilallahi maring Gusti Allah hatta yasiluna sehingga tumeka sapa man ilallah ilahi maring Gusti Allah. Jadi kelompok yang pertama tadi ya. Kalau dalam konteks syair, rohil, salik, murid ya, 4 istilah dengan arti yang sama tadi. Ini dengan melakukan keistiqomahan tanpa kenal lelah. Mendekatkan diri kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin ya. Mendekatkan diri kepada Allah, ini sudah mendapatkan anugerah anwarut tawajuh. Mendapatkan anugerah nur-nur tawajuh tadi itu. Yang anwarut tawajuh itu bisa menghantarkan kita, bisa menuntun kita, bisa menerang jalan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian di akhir mudah-mudahan mendapatkan anugerah dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Wal wasinula, nah, sedangkan yang kedua al wasilun lagi-lagi ya seperti hikmah ke-29 dan ke-30. Wal wasiluna adapun wong-wong kang wis tumeka maring Gusti Allah, lahum iku tetep kadual wasilun anwarul muwajah utawi piro-piro nure adep-adepan. Jadi kalau kita mengingat kisah Isra Mi'raj, apa sih definisi anwarul muwajah begitu ya? Kalau kita tadi anugerahnya adalah anwarut tawajuh. Jadi sinar atau cahaya yang tentu ilahi tapi hasil dari atau imbas ya atau berkah dari kita melakukan riyadhah dan ibadah. Kalau anwarul muwajah itu ya betul-betul given karena orang sudah punya makom kedekatan dengan Allah, apapun yang kemudian kerentek dan mohon kepada Allah yang langsung dapat. Contoh yang paling masyhur ya tentu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj tadi sampai ke Masjidil Aqsa misalnya ya. Kemudian ketika para kafir Quraisy mempertanyakan dengan penuh keraguan karena nggak masuk akal lah, karena inilah itu macam-macam gitu ya. Lalu ada yang ingin membuktikan, ditanya, coba Muhammad berapa jumlah tiang di Masjidil Aqsa? Ya karena anwarul muwajah gitu ya. Karena sudah dekat dengan Allah sebagai seorang nabi dan rasul ya, maka tentu langsung muncul ya, gambar dari Masjidil Aqsa itu ya. Kanjeng Nabi tinggal menyebut tiang ini jumlahnya sekian. Nah, mungkin kita semua pernah bersilaturahim atau pernah mendapatkan pengalaman batin ketika bertemu dengan seorang arif misalnya, seorang ulama, seorang arif atau seorang guru sufi misalnya. Kita sowan ke situ belum apa-apa sudah ditanya atau sudah dikasih jawaban. Padahal kita belum ngomong, belum menyampaikan hajat kita. Mengapa? Karena orang yang seperti itu sudah mendapatkan anwarul muwajah.
Tiba-tiba kita baru kula nuwun assalamualaikum Kiai, kamu masalahmu gini, penyelesaiannya gini, kamu ke sana segala macam. Ini kan nggak masuk akal gitu kan. Itulah anwarul muwajahah. Jadi betapa jauh perbedaan kalau kita sambungkan atau kita hubungkan dengan hikmah ke-29 yang lalu. Satana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Jadi betapa jauh perbedaan antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil ya, dan orang yang menjadikan selain Allah sebagai dalil akan keberadaan Allah. Kalau orang sudah mendapatkan anugerah dekat dengan Allah tadi itu, apakah anugerah langsung sebagai satu sesuatu yang given begitu ya, atau melalui proses ya, sekian lama menjalani laku begitu ya, kemudian mendapatkan laku itu kemudian mendapatkan ridho dari Allah, laku kemudian ditetapkan sebagai orang yang wusul kepada Allah, maka jangankan hal-hal yang sekarang gitu ya, hal-hal yang gaib juga tahu di ratusan tahun yang lalu pun bisa menceritakan. Wong itu ilmunya Allah kan tanpa batas begitu ya, sehingga kita tidak, dengan pengalaman membaca ini kita menjadi tidak heran ya, menjadi tidak kemudian mudah untuk berprasangka tidak baik atau mencurigai kiai koyo dukun kan gitu kan, jangan-jangan ono pengerewangannya misalnya itu. Enggak begitu gitu kan. Karena anwarul muwajah ini luar biasa dahsyatnya, wong langsung anugerah dari Allah. Jadi kalau saudara sekalian mungkin tadi pernah sowan ke siapa, orang tua yang orang pintar istilahnya begitu ya, orang yang alim atau orang yang betul-betul sudah mendapatkan anugerah makom dekat dengan Allah ya, maka kadang-kadang nggak usah ngomong masalahnya, sudah ditebak jawabannya, sudah dikasih jawaban itu, karena mereka memang sudah mendapatkan anwarul muwajah. Ini bedanya ya saudara sekalian yang saya hormati, ada anwarut tawajuh adalah kita ini yang masih berproses ya, itu pun sudah mendapatkan anugerah di mana itu akan menerangi perjalanan hidup kita tadi itu. Sehingga sekali lagi jangan sampai kita mensia-siakan apa yang sedang kita lakukan sekarang, apapun profesi kita, apapun kemampuan kita, apapun posisi kita begitu ya. Jangan kemudian kita tidak mensyukuri, jangan kemudian kita mudah tergoda untuk berpindah profesi ya. Lagi-lagi juga ada kaitannya dengan hikmah-hikmah sebelumnya begitu ya. Bahwa siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, itu tidak pernah lepas dari skenario Allah, tidak pernah lepas dari takdir Allah. Nah, oleh karena itu terhadap al-wasilun ya, sekali lagi terhadap al-wasilun yang punya anugerah semacam itu ya, jadikanlah itu sebagai sebuah bukan target, tapi sebagai sebuah uswah, sebagai sebuah contoh bahwa betapa orang yang sudah mendapatkan posisi sangat terhormat di sisi Allah ini seolah-olah tidak ada hal yang gaib sama sekali, tidak ada hal yang tidak diketahui sama sekali, karena langsung online kira-kira begitu dalam bahasa orang sekarang dengan Allah. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Apa definisinya? Ai al anwarul lati wajahathum min hadratir rabbi ai ufidat alaihim hatta arafuhu subhanahu wa ta'ala. Jadi nur yang memang melekat ya, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Saya lanjutkan, fal awwaluna mengutawi kelompok yang pertama, kelompok yang ar-rohilun, al-awwalun itu ar-rohilun, iku lil anwari butuh maring piro-piro nur. Jadi orang yang pertama, orang yang ar-rohil tadi senantiasa membutuhkan ini, sehingga jangan lepas. Jangan kemudian putus asa, jangan kemudian lemah energi begitu ya. Jangan kemudian lesu darah kira-kira dalam bahasa orang sekarang. Jangan kemudian kita lesu darah. Sehari mungkin istiqomah, hari yang lain kemudian bosan. Misalnya jangan begitu, karena setidaknya ketika kita istiqomah itu sudah ada anwarut tawajuh istilah namanya. Jadi lakukanlah terus secara istiqomah, secara kontinu. Fal awwaluna lil anwari. Jadi kelompok yang pertama itu senantiasa membutuhkan nur tadi itu.
muhtajuna ilahya litawassuli biha ila matlubihim. Jadi nur tersebut, sinar tersebut senantiasa dibutuhkan untuk sampai kepada tujuan. Wa haula'i atau wa haula'il anwaru lahum. Sementara ya nur-nur yang muwajah tadi itu ya, hanya kepada orang-orang yang sudah sampai, hanya kepada al-wasilun tadi itu gitu kan. Alasannya apa? Kok nur yang muwajah ini hanya dimiliki oleh atau hanya untuk orang-orang yang al-wasilun? Alasannya li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah wusul kepada Allah ini, yang ada hanya Allah. Yang lain tidak ada. Hanya semata-mata semua karena Allah. Yang lain non-existent, yang lain tidak ada, kata Nabi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita yang belum sampai kepada derajat itu, kita yang belum sampai kepada makam itu tidak perlu berkecil hati. Jadikanlah anwarut tawajjuh ini senantiasa sebagai nur, sebagai guidance ya, agar proses-proses perjalanan kita itu makin lama makin dekat, makin lama makin baik, makin lama makin intensif, makin istiqomah, dan mudah-mudahan karena istiqomah itu kemudian Allah menganugerahkan derajat dekat kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, hikmah ke-29, kemudian hikmah ke-30 dan hikmah ke-31 ini merupakan satu tema ya, satu tema besar terkait dengan kekayaan hasanah dalam dunia sufistik tadi itu, terkait dengan anugerah-anugerah Allah yang telah diberikan, apakah itu melalui langsung sebagai given, sesuatu yang given, apakah melalui upaya atau ikhtiar, lalu kemudian juga akhirnya mendapatkan derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam karakteristik dan kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan tadi dalam hikmah ke-29, 30 maupun 31. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.